Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat walafiat ya. Kita lanjut di sesi terakhir ini adalah bagaimana pencetakan atau membuat laporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke laporan keuangan, perlu saya ada dua hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, sebelum tutup buku di perusahaan biasanya akan melakukan rekonsiliasi bank ya. Jadi antara laporan keuangan kas yang ada di Akurat dengan rekening koran yang ada di bank itu harus direkonsiliasi dulu. Siapa tahu ada selisih. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita rekonsiliasi, ada rekonsiliasi bank. Nah, kita pilih di sini ada misalnya Bank Indo ya. Nah, di sini kita pilih sini mana-mana dari transaksi-transaksi ini sesuai atau belum. Misalnya dari penerimaan, dari siapa, kemudian nominalnya itu harus cocok dengan rekening koran. Kemudian keluarnya juga uang keluar dari bank itu juga harus cocok. Apakah nominalnya benar? Kalau benar, maka tinggal di centang ini beres. Apabila ada perubahan masuk ke sini, nanti kita akan melakukan penyesuaian. Oke, kalau sudah beres semuanya di save close. Yes. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pada perusahaan CV Jasa Raya di mana beroperasional dimulai dari bulan Januari tahun 2022 dan migrasi ke Akurat itu bulan September ya. Migrasinya tanggal 1 ya, tanggal 1 September. Kekurangan dari CV Jasa Raya ini dari 1 Januari sampai tanggal 31 Agustus ya, Agustus itu tidak melakukan proses penyusutan aset tetap. Sehingga akumulasi penyusutan aset tetap itu masih 0. Kemudian modal pemilik atau Bapak Syamsul di sini modalnya, ekuitasnya itu belum terpengaruh dari penyusutan dari aset tetap. Sebenarnya seharusnya modal itu akan mengalami perubahan apabila ada laba atau rugi. Nah, salah satu faktor yang membuat kerugian adalah biaya ya, yang bisa menambah biaya lebih besar daripada pendapatan. Nah, penyusutan merupakan bagian dari biaya, sehingga tentunya nantinya perusahaan CV Jasa Raya ini di awal periode 1 September akan langsung mengalami kerugian ya, karena belum ada pencatatan penyusutan dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Nah, nantinya kerugian tersebut akan terus timbul di laporan-laporan keuangan di selanjutnya, sehingga kita harus menghilangkan dulu dengan cara tricky, yaitu adalah mengambil modal, mengurangi modal dengan menitip nilainya ke pendapatan, sehingga nanti pendapatan akan mengurangi biaya. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini kita lihat dulu ke laporan keuangan ya, laporan keuangan dan neraca. Saya masukkan ke tanggal 1 bulan 9 ya. Saya tampilkan di sini. Nah, sudah ada timbul kerugian di sini ya. Ini tulisannya laba tapi dia minus, artinya ini rugi ya. Nah, ini seharusnya dari biaya-biaya penyusutan ini kan 20.950 akan mengakibatkan kerugian 20.950. Nah, seharusnya ini sudah terkurangkan dari modal ya. Jadi kita akan mengurangi modal dengan menghilangkan laba ini atau kerugian ini dengan mengurangi modal yang 610 juta ini ya. Bagaimana caranya? Kita tutup dulu neraca saldonya, kita masuk ke penjelajahan. Di sini kita buat jurnal umum ya, jurnal umum untuk penyesuaiannya. Nah, di sini kita masuk ke voucher jurnal. Kita masukkan date-nya adalah tanggal 1 bulan 9. Deskripsinya adalah penyesuaian modal Bapak Syamsul dengan penyusutan aset tetap ya, dari bulan Januari hingga Agustus ya. Nah, kita masukkan dulu
tadi adalah bagaimana caranya kita mengurangi modal ya, mengurangi modal. Kalau kita mengurangi modal karena modal bagian pasipa, artinya untuk menguranginya kita isinya di debit ya. Kita modal Pak Samsul kita pilih, kemudian isinya di debit karena posisi modal ada di pasipa. Itu 20.950 ya, sesuai dengan penilaian atau penyusutan yang terjadi selama Januari sampai Agustus. Kemudian kita akan menitipkan 20 juta ini atau untuk mengurangi dari kerugian yang ada, penyusutan kerugian atau biaya yang timbul itu dengan disandingkan dengan pendapatan. Kami di sini akan mengambil pendapatan lain-lain ya. Nah, pendapatan lain-lain saya klik 2 kali, pendapatan lain-lain sudah 20.950. Kalau sudah seperti ini, kita simpan tutup. Nah, kita akan cek di daftar laporan keuangan ya. Daftar laporan keuangan khususnya di neraca ya. Di neraca kita klik di sini. Ya, intinya agar di neraca atau laporan-laporan selanjutnya tidak timbul lagi ada kerugian 20.950 akibat dari biaya penyusutan, sehingga karena biaya penyusutan itu akan mengurangi modal, di sini belum terjadi pengurangan dari modal tersebut, maka kita harus tricky untuk melakukan jurnal penyesuaian. Saya masukkan 0109. Oke. Nah, sudah hilang ya, yang sebelumnya sudah ada tanda merah di sini sudah hilang karena dan mengurangi dari nilai modal. Nah, itu yang penambahan dari kami. Selanjutnya kita akan ke materi intinya, yaitu adalah pencatatan laporan keuangan ya. Di sini tadi sudah ada laporan keuangan, diklik 2 kali akan timbul daftar-daftar laporan. Nah, laporan-laporan ini banyak ya, dari laporan keuangan, buku besar dan seterusnya. Nah, kami akan fokus kepada laporan keuangan saja. Di laporan keuangan biasanya perusahaan menampilkan ada 5 laporan keuangan ya. Pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua laba rugi, yang ketiga adalah perubahan ekuitas pemilik atau modal, yang keempat adalah laporan arus kas, dan kelima adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini di akurat hanya disediakan yang sifatnya adalah kuantitas ya, untuk komparatif seperti catatan atas laporan keuangan itu nanti akuntan sendiri akan membuat menarasikannya sendiri. Nah, kita cek di sini neracanya ya, untuk kita sudah proses akhir bulan. Kita catatan di sini adalah 31 September, tidak 31 ya, jadi 30 September bulan 9. Kita oke. Jadi ini neraca per 30 September 2022 seperti ini ya. Nah, timbul laba tahun ini ya, 2.321.650 nih. Sudah ada timbul laba. Jadi tahun ini terdapat laba 2.321.650. Ini artinya laba ditahan di sini ya. Oke. Kemudian kita cek lagi untuk laporan laba rugi. Nah, di sini ada transaksinya hanya dari bulan tanggal 2, jadi 02, 09, kemudian sampai dengannya adalah 30 September. Dan kita oke. Nah, ini adalah laporan laba ruginya. Jadi sesuai ya. Jadi labanya 2.321.650 sesuai dengan juga dengan neraca di sini 2.321.650,80 sen. Oke, kita lanjut ke laporan selanjutnya adalah laporan arus kas nih. Arus kas kita cek di sini periodenya dari bulan 9 ya. 9 ya. Jadi 1 bulan ini. Nah, di sini adalah periodenya selama 1 bulan September ini. Yang mempengaruhi arus kas ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke laporan, yaitu adalah perubahan ekuitas pemilik. Sama nanti ya, dari bulan 1 September sampai ke 30 September 2022. Oke, nah ini adalah perubahan ekuitas dari ekuitas pemilik ya. Sama ya, 591.
dan seterusnya. Oke. Untuk misalnya mau menambahkan logo seterusnya, ini kita bisa ubah penampilannya ya. Kita klik ini untuk laporan-laporan keuangannya, misalnya kita ubah penampilan. Nah, ini kita bisa ubah untuk bisa menambahkan objek ya, menambahkan objek di sini, menambahkan logo, kita tinggal propertiesnya saja kita masukkan ya, dan seterusnya. Jadi ini colornya bisa diganti. Artinya teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk menambahkan logo perusahaannya dan seterusnya. Ini ada image, picture, nanti tinggal masukkan toolsnya di sini, tools boxnya, masukkan di sini, kemudian nanti masukkan propertiesnya ya. Jadi seperti ini, misalnya nanti pilih ngambil dari gambar yang mana. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perusahaan dagang. Terima kasih.